isinya pribe yang berupa kura-kura emas. Terus yang kedua ini lingga ya, tapi lingganya pasti itu ada tangga di situ. Nah, itu pasti itu. Terus yang kemarin ketemu lagi arca di Roan itu ada arca mahakala setelah kita bersihkan. Itu ditambah lagi ada naga, kepala naga yang terpenggal. Ini lagi ada diskusi apakah itu cerat yoni atau memang naga yang fungsinya mungkin ada ditempatkan di bagian depan candi. Ornamen atau hiasan tumpal ini banyak muncul di masa-masa Majapahit. Nah, ini yang menguatkan dugaan kita si candi ini kemungkinan dari masa Majapahit. Selamat datang kembali di channel favorit Anda, SMC Media Visitama, sebuah channel yang akan mengajak Anda untuk menelusuri jejak-jejak kebesaran leluhur Nusantara di masa lalu, yang masih dapat kita pelajari hingga sekarang. Dalam episode kali ini, tim liputan SMC Media Visitama masih bersama-sama dengan para peserta Sinau Aksara Jawa Kuno, dan para penggiat budaya dari komunitas Sidoarjo masa kuno. Kali ini kita sedang berada di situs Candi Pandan Kedung Keras, yang terletak di wilayah Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Situs Candi Pandan Kedung Keras ini adalah salah satu objek yang diduga sebagai cagar budaya, dan saat video liputan ini dibuat, sedang dilaksanakan ekskavasi penyelamatan yang dilakukan oleh UPT Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Ekskavasi yang dilakukan kali ini adalah tindakan lanjutan dari temuan warga pada tahun 2022 yang lalu, yakni pada saat masih berupa tumpukan batu bata yang terletak di sebelah punden desa, yang dikeramatkan oleh warga. Pada saat video liputan ini dibuat, para arkeolog sedang melakukan tahap ekskavasi penyelamatan, yakni berusaha menampakkan secara total potensi arkeologi di situs Candi Pandan Kedung Keras ini. Di antara beberapa analisa yang berkaitan dengan situs ini, dijelaskan oleh Sudi Harjanto, salah satu penggiat sejarah dan budaya dari komunitas Sidoarjo masa kuno. Temuan yang pertama dulu itu ketemu pribe, isinya pribe yang berupa kura-kura emas. Terus yang kedua ini lingga ya, tapi lingganya pasti itu ada tangga di situ. Nah, itu pasti itu. Terus yang kemarin ketemu lagi arca di Roan itu ada arca mahakala setelah kita bersihkan. Di sebelah sini ya sedikit ternyata juga ada kepala ular naga, kemungkinan adalah penyangga cerat dari yoni. Jadi sangat mungkin dulunya ini mungkin gempa ya, ini kan kelihatan besek itu yang atas ya, bagian atas. Dan mungkin yang ini adalah gangsirannya, kan ditutup lagi yang bagian bawah kan masih utuh ya, tapi di situ itu mungkin dicongkel. Nah, congkelannya kemudian ditaruh sini, tapi di bagasi. Kalau ini aja sekitar 1,5 meter ya. Coba bandingkan di sana juga luaran ini kan paling enggak candi ini ditambah lagi sekitar 2,5 sampai 3 meter. Jadi memang tinggi. Nah, gangsiran kedua menurut teman ahlinya mungkin yang bagian atas yang diambil. Jadi kenapa lingga itu bisa keluar ya, mungkin karena dicongkel dari sumuran candi. Itu ada sumuran. Dari ini kemungkinan karena kemarin kita teman-teman BPK 11 berhasil menemukan mahakala, dari tipe mahakalanya sangat dimungkinkan
dimungkinkan ini siwa ya, pemisahan siwa dimungkinkan sekitar abad 12-13. Kalau dari ciri dari Mahakala ya masih Mojopahitan. Pada kesempatan kali ini, tim liputan SMC Media Visitama, bersama-sama dengan peserta Sino Aksara Jawa Kuno, didampingi secara khusus oleh Albertinus Agung Vidi, seorang arkeolog dari UPT Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Kita juga bersyukur sekali rekan-rekan muda masih perhatian sekali dengan tinggalan luhur, budaya luhur, dan saat ini salah satu bukti tinggalan peradaban kita masa lalu yang kita temukan. Ya, sebenarnya ini sudah lama diketahui oleh masyarakat dan dikenal sebagai Punden Kudu Keras, atau masyarakat sini juga menyebutnya sebagai Candi Pandan. Tahun lalu ini sebenarnya karena kedekatan kita dengan teman-teman komunitas, kita sering komunikasi, informasi penggalian yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu dilaporkan ke kita. Dengan waktu itu temuan yang paling unik adalah temuan lempeng emas berbentuk kura-kura. Pada waktu itu kita dapat informasi itu, baru kita lakukan peninjauan tahun lalu. Dari hasil peninjauan lalu kita lakukan survei penyelamatan. Jadi tahapannya begitu ya, dari informasi itu kita lakukan peninjauan, ternyata potensi dan dugaannya adalah candi. Lalu kemudian kita lakukan survei penyelamatan, kita lakukan dengan metode ekskavasi. Jadi metode ekskavasi itu bukan sebuah kegiatan, tetapi metode bagaimana mengumpulkan data yang terpendam di dalam tanah. Lalu kita lakukan ekskavasi seperti ini. Sebenarnya kalau dilihat ya hampir sama dengan orang-orang gali, tapi kita lebih mengutamakan bagaimana data-data yang ada di dalam tanah itu terbackup, terdokumentasi dengan baik. Karena sifatnya dari ekskavasi itu merusak. Kita nggak bisa mengembalikan apa yang kita gali kemudian seperti yang tadi sebelum kita gali. Jadi semuanya perlu kita dokumentasi. Dari hasil dokumentasi dari ekskavasi tahun lalu, jadilah dugaannya semakin kuat bahwa ini adalah salah satu struktur bangunan suci, candi gitu. Pada waktu itu bagian belakang sama samping kiri, kalau sini berarti sebelah utara, kita buka, dan pada waktu itu kita sudah ketahui dimensinya dari hitungan sudut dengan sudut. Perkiraannya 5 meteran. Ternyata benar, kita lakukan ekskavasi tahun ini, ternyata hasilnya berupa struktur yang berukuran 5x5. Jadi persegi dengan tambahan penampil sebelah barat yang menunjukkan identifikasi bahwa arah hadap candi ini ke arah barat. Berarti masuknya dari barat ke arah timur ya. Kira-kira itu salah satu simbol yang ada di dalam periping itu. Nah, kemudian tahun ini kita diberi kesempatan untuk menemukan arca. Kemarin baru 2 hari yang lalu kita ketemu arca Mahakala. Arca Mahakala ini biasanya ditempatkan di dinding candi, relung candi sebelah. Kalau kita sebagai candi, dia berada di sebelah kanan. Lalu kalau sebelah kirinya harusnya ada Nandiswara. Identifikasi dari apa? Dari atribut yang dipakai arca itu, dia pakai gada. Cuma satunya saya belum mengidentifikasi karena sebagiannya udah rusak, kayak semacam senjata yang bentuknya sabit begitu. Nah, itu ditambah lagi ada naga, kepala naga yang terpenggal. Ini lagi ada diskusi apakah itu cerak yoni atau memang naga yang fungsinya mungkin ada ditempatkan di bagian depan candi. Berarti dugaan ada tubuh candi ini semakin kuat. Kalau ada tubuh candi berarti ada bagian atas candi, atap candi. Dari temuan-temuan batu batanya, dugaan itu juga ada karena kemarin kita juga temukan indikasi bagian atap candinya. Nah, selain itu kita juga temukan batu bata candi yang punya
ornamen. Itu juga menggambarkan bahwa di sini juga ada ornamen. Hanya saja ornamen yang kita temukan itu tidak bisa kita rekonstruksi dari temuannya terus keliling, karena temuan itu tidak banyak. Nah, itu juga menambah dugaan kita bahwa memang candi ini pernah terjadi vandalisme. Ada informasi dulu katanya pernah dibom. Kalau dibom tentu pecahan-pecahannya masih ada di sini, masih bisa kita lihat. Tapi vandalismenya selain kelihatan bahwa sumurnya juga sudah rusak, terus bagian belakang sudah rusak, ditambah lagi komponen-komponen penyusun candinya tidak lengkap, itu menunjukkan memang ada unsur vandalisme di sini. Nah, ini yang menarik kalau dikaitkan dengan teman-teman belajar tulisan Jawa kuno. Tulangan ini kan eksistensinya cukup panjang kalau kita bicara tentang nama Tulangan, toponim Tulangan. Misalnya dari masa akhir Medang di Prasasti Jedong 1. Lalu seingat saya ada lagi di masa Majapahit, di masa Hayam Wuruk itu ada prasasti Trawulan atau prasasti Canggu, itu juga bicara tentang Naditira Pradesa yang di dalamnya menyebutkan salah satu desa tepian sungai bernama Tulangan, jadi Itulangan. Dari rangkaiannya kedetek bahwa kemungkinan Tulangan yang ada sekarang inilah yang dikatakan sebagai Tulangan yang sudah di prasasti Canggu itu. Ini yang terakhir yang mungkin saja ini juga menjadi penguat kita adalah arca. Ornamen di arca itu ada kelat bahu yang bentuknya tumpal. Ornamen atau hiasan tumpal ini banyak muncul di masa-masa Majapahit. Nah, ini yang menguatkan dugaan kita si candi ini kemungkinan dari masa Majapahit. Demikianlah perjalanan kita kali ini di situs Candi Pandan Kedung Keras Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube channel SMC Media Visitama. Terima kasih, dan sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya.